Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Aristia Dewi, nomor absen 23 dari kelas 12 MIPA 3. Untuk melengkapi tugas ujian praktek mata pelajaran PPKN, di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai permasalahan konflik beberapa negara yang terjadi di Laut Cina Selatan. Apa dampak konflik tersebut bagi Indonesia dan peranan Indonesia dilihat dari kacamata hubungan internasional. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sengketa Laut Cina Selatan. Sengketa Laut Cina Selatan merupakan sengketa terpanas di abad ke-21, di mana Cina, Amerika Serikat, dan sebagian besar anggota ASEAN terlibat secara tak langsung. Negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan adalah Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia, yang saling berkepentingan dalam memperebutkan wilayah kawasan laut dan daratan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly di Laut Cina Selatan. Adapun tiga hal mengapa negara-negara tersebut terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan adalah: yang pertama, wilayah laut dan gugusan kepulauan di Laut Cina Selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Kedua, wilayah perairan Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia. Dampak konflik Laut Cina Selatan bagi Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki sengketa teritorial dengan Cina di Laut Cina Selatan. Meski begitu, manuver puluhan kapal ikan Cina yang kerap kedapatan berlayar di dekat perairan Natuna yang masih menjadi bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia kerap membuat Jakarta khawatir. Pada Januari tahun 2020 lalu, Badan Keamanan Laut atau Bakamla Republik Indonesia memergoki puluhan kapal ikan Cina yang dikawal dengan kapal penjaga pantai dan kapal fregat pemerintah Cina menerobos masuk wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna. Selain menerobos, kapal-kapal Cina itu juga turut mengambil ikan di wilayah ZEE Indonesia. Republik Indonesia telah melayangkan nota protes terhadap Cina. Namun Beijing membantah dengan menyatakan bahwa negaranya memiliki hak historis dan berdaulat atas perairan di sekitar Kepulauan Nansa di Laut Cina Selatan yang dianggap Jakarta masih wilayah ZEE Indonesia. Presiden Joko Widodo bahkan sempat mengerahkan TNI termasuk beberapa jet F-16 dan kapal angkatan laut untuk mengamankan perairan Natuna. Laut Cina Selatan pada akhirnya kerap menjadi ganjalan relasi Indonesia dengan Tiongkok. Dari segi keamanan, Bakamla pada Juni tahun 2020 menuturkan bahwa wilayah Republik Indonesia berpotensi terdampak jika sengketa Laut Cina Selatan memanas, terutama antara Amerika Serikat dengan Cina. Peranan Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan dilihat dari kacamata internasional. Indonesia juga terlibat banyak dalam pengelolaan konflik ini. Indonesia sejak lama telah menyuarakan dukungan terhadap kode etik atau COC yang mengikat secara hukum di Laut Cina Selatan. Keterlibatan Indonesia juga telah mendukung serangkaian konferensi yang membahas isu tersebut. Indonesia berupaya menunjukkan peranan khusus dalam konflik Laut Cina Selatan, yakni sebagai mediator dan kekuatan stabilitas. Indonesia memainkan peranan tersebut dengan penuh percaya diri, terutama karena sejalan dengan pedoman tradisi kebijakan luar negeri bebas aktif, suatu doktrin yang memiliki tujuan ganda. Pertama, doktrin tersebut bertujuan menghindari ikut campur dalam kekuatan eksternal dan memperkuat kebebasan negara dalam strategi non-blok. Kedua, politik luar negeri bebas aktif juga menegaskan bahwa Indonesia tidaklah bersikap pasif, namun sebaliknya menerapkan peran aktif dalam hubungan internasional. Sekian tanggapan saya mengenai konflik Laut Cina Selatan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi
Santi.